Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Silakan kita. Mari kita mengaku dosa kita secara pribadi di hadapan Tuhan Allah. Kita menyatakan semua yang terjadi tidak menyenangkan hati Tuhan, agar kita mendapat pemulihan daripadanya. Kami mengaku dosa-dosa kami di hadapan-Mu, ya Tuhan Allah Bapa, yang terbersit di dalam pikiran dan hati kami yang tidak menyenangkan hati Tuhan, melanggar perintah-Mu. Setiap tutur kata kami dan perbuatan kami yang sering melukai hati-Mu dan melanggar firman-Mu, sehingga tidak berdampak kepada sesama, ataupun melukai hati mereka, pikiran mereka, sehingga kehadiran kami tidak menjadi berkat. Seminggu ini Bapa, rupa-rupa pelanggaran kami dalam pikiran, hati dan perbuatan, kami menyerahkan itu ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau kami Bapa, dalam nama Yesus. Mari kita bersama-sama secara korporat mengaku di hadapan Tuhan. Bapa kami yang di sorga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu agar kami dapat berlaku seperti yang Kau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Yesaya 30 ayat 15 sebagai penyegaran iman. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel: dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan-Mu. Demikian penyegaran iman kepada kita. Kita sempurnakan dengan kita mengaku pengakuan kita, doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan kepada kita hari ini. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih Bapa terang bersinar.
kasih Bapa terang bersinar di surga selamanya, tapi kita diperintahnya jadi terang dunia. Biarlah rohmu bersinar dalam dunia yang gelap, agar yang hilang dan sesat dapat keselamatan. Dunia bagai malam yang gelap, ombak menghancurkan. Umat Tuhan merindukan dan surgawi bersinar. Biarlah rohmu bersinar dalam dunia yang gelap, agar yang hilang dan sesat dapat keselamatan. Pancarkan sinar terangmu bagi orang berharga, biar dalam gelap selalu hidupnya tersesat. Biarlah rohmu bersinar hilang dan sesat dapat keselamatan. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita beresponsoria yang diambil dari Mazmur 46 ayat 1 sampai 12. Kita bergantian seperti biasa. Saya yang pertama, Bapak Ibu kedua, dan seterusnya. Ayat yang ke-12 kita bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesatan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, Sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. kota Allah, kediaman yang tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya mencelupkan. Bangsa pun hancur. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi bersama dengan gereja di segala tempat di sepanjang zaman. Mari kita bersama mengaku pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Kita mengaku.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara yang mengasihi Tuhan. Epistel atau nats pendahuluan khotbah pada minggu ini diambil dari Roma 1 ayat 16 sampai 17, Roma 3 ayat 22 sampai dengan 31, demikian firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan akan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilan ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya kalau ada satu Allah, maka yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari anak-anak sekolah minggu Jireh Arga Makmur. Kami persilakan.
Puji nama Tuhan, anak-anak sekolah minggu kita sudah kembali beribadah di gereja dan mereka mempersembahkan pujian. Ini juga himbauan kepada kita para orang tua agar mendorong anak-anaknya semua bersekolah minggu. Warta jemaat kepada kita pada minggu ini dapat dibaca di dalam warta jemaat kita masing-masing. Dan kita akan berdoa syafaat, kita naikkan pujian Bapa Surgawi. Ya, ada kelupaan persembahan pujian dari PWMI. Puji nama Tuhan, persembahan pujian yang indah dari PWMI kita. PWMI juga sudah beribadah di gereja, menghimbau para ibu-ibu PWMI yang lain supaya minggu mendatang sudah boleh berperan ikut dalam ibadah kita di new normal seperti hari ini. Baiklah Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan diri untuk berdoa syafaat. Kita naikkan pujian Bapa Surgawi.
surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Bapa surgawi, ajarku mengenal Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur, terima kasih buat kebaikan Tuhan. Sampai detik ini kami boleh bernafas, kami boleh memiliki kekuatan baru untuk kembali bersama-sama bersekutu, beribadah kepada-Mu Tuhan. Dan kalau kami masih ada sebagaimana kami ada, itu bukan karena kuat dan gagah kami, tapi oleh karena anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di tengah-tengah ibadah ini Bapa, kami membawa doa syafaat kami, berdoa untuk misi dan gereja di seluruh dunia, misi penginjilan gereja di Meksiko, Amerika, Yaman, Pakistan, Kongo, dan Laos, penanggulangan virus corona di seluruh dunia, secara khusus di Indonesia, persiapan pola hidup new normal. Tuhan tolong berkatilah misi penginjilan ini, semuanya dalam berkat Tuhan dan campur tangan Tuhan. Bapak, kami bawa gereja-gereja Tuhan di Indonesia, PGI, misi penginjilan di Aceh Timur, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Banten, Sulawesi Tengah, dan NTT. Tuhan berkatilah supaya gereja-gereja Tuhan yang ada di seluruh Indonesia ini diberkati oleh Tuhan. Ada banyak perkembangan dalam setiap rencana program, baik jangka pendek, jangka panjang, semuanya diberkati oleh Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami bawa bangsa dan negara kami untuk pemberantasan korupsi, teroris, dan radikalisme, Presiden, Wapres, dan Kabinet, serta DPR, keamanan, pertumbuhan, perekonomian. Tuhan berkatilah supaya bangsa dan negara kami ini terus kuat, maju, dan semangat untuk membangun negeri ini. Sehingga Tuhan, Engkaulah yang akan bertata di tengah bangsa kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bawa GMI wilayah 1, 2, dan Kota Pengembangan, Bisop dan Kabinet Perintisan, Pos PI, dan misi yang baru, Konta wilayah 2, bulan Agustus 2020. Tuhan berkati supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Demikian juga Tuhan GMI Distrik 5 wilayah 2, berkati DS, pengurus distrik, dan pembangunan metode center. Tuhan tolong supaya GMI ini senantiasa mengalami lawatan Tuhan
dan seluruh pekerjaan Tuhan diberkati. Terima kasih Tuhan. GMI Jiri Harga Makmur, kami berdoa supaya tekad mendirikan ibadah minggu di rumah, pertumbuhan dan pertambahan jemaat, tekad membawa jiwa baru dan kesetiaan dalam persepuluhan, ucapan syukur dan janji iman, kelas meeting, usaha, pekerjaan dan bisnis jemaat, jemaat yang berulang tahun dan jemaat yang akan melahirkan. Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan. Biarlah seluruh jemaat-Mu Tuhan di GMI Jiri ini merasakan pertolongan Tuhan. Walaupun dalam kondisi COVID ini, tetapi kami tetap dipelihara oleh Tuhan. Kami tetap merasakan bahwa Tuhan, Engkau senantiasa ada bersama-sama jemaat-Mu yang ada di GMI Jiri Harga Makmur ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk pemulihan kesehatan Rutuan Nadia yang jatuh dari motor. Tuhan, Engkau akan pulihkan sehingga keadaannya semakin baik dan boleh mengalami lawatan Tuhan, kembali bersekutu senantiasa kepada Tuhan. Di masa mudanya ini Tuhan bentuk menjadi pribadi yang setia dan mengasihi Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk Firman Gultom, cucu dari Opung Rotua. Tuhan juga berkati pemulihannya. Bapak Asiman Juntak, Jovan Nadia, GIMT Rikin, Ibu Irawati, Ibu Gina Borumanik, Ibu Rosina Borumanulang, Jovana Dea, Ibunda, dan dari Ibu Hotmian Siregar yang sakit tua. Kami bawa ke dalam tangan kasih-Mu, biarlah semuanya dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa-Mu yang dahsyat luar biasa akan kami alami setiap hari kepada seluruh umat-Mu yang ada di GMI Jiri Harga Makmur ini. Terima kasih Bapa di surga. Mungkin ada banyak pergumulan secara pribadi yang kami tidak tahu yang dibawa hari ini oleh jemaat-Mu Tuhan. Mari Bapa di surga, tangan kasih-Mu yang akan menjamah, memberkati, bahkan Tuhan, Engkau akan menjawab tepat pada waktunya karena Engkau punya hari yang terbaik untuk semua jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Ini doa syafaat kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Kita naikkan pujian Ku Tahu Bapa Pelihara. Peliharaku, Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik, yakin Dia selalu sertaku, Dia kita bangkit berdiri, katakan lewat badai cobaan. Badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia lewat badai
di sorga, kami tahu Engkau baik bagi kami Tuhan. Badai pencobaan acap kali terjadi dan menimpa serta datang kepada kami, khususnya saat ini di tengah pandemi COVID-19. Tetapi satu hal yang kami ingat, bahwa Engkau memelihara kami Tuhan, tidak membiarkan kami jatuh sampai tergeletak. Tapi kami percaya pemeliharaan atas kami, menguatkan kami sebagai manusia yang baru di dalam Kristus. Kami sungguh mengimani bahwa Engkaulah yang menopang, menolong, dan memberikan bagi kami kuat kuasa melewati masa-masa krisis ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu, termulia namamu. Dalam nama Yesus kami sambut sabdamu, firmanmu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara yang mengasihi Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini diambil dari Efesus pasal yang keempat, ayat 21 sampai dengan 24. Efesus pasal 4 ayat 21 sampai dengan 24 sebagai nas pembimbing dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini di dalam Minggu Pentakosta yang kedua. Demikian firman Tuhan. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru. Tema kita Bapak Ibu saudaraku pada minggu ini adalah manusia baru. Berbicara tentang manusia baru, kita diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus tentang dua hal. Yang pertama, berbicara tentang manusia secara umum yang lahir dari orang tua secara jasmani. Dan itulah yang disebut dengan kelahiran secara umum bagi manusia. Dan inilah Bapak Ibu yang dimiliki oleh segenap dan hampir semua orang di dunia ini secara jasmani, yang disebut dengan kelahiran secara jasmani. Tetapi bisa juga disebutkan ini adalah manusia yang lama, sebab ternyata Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita hari ini ada manusia yang baru, yang tidak menjadi fana, yang terus-menerus bisa bersama dengan penciptanya di dalam kekekalan. Hidup yang sampai kepada kekekalan. Dan inilah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, hidup bersama dengan Tuhan Allah Bapa di sorga. Firman Tuhan menjelaskan bahwa menjadi manusia baru bukan dikerjakan oleh kita sendiri atau manusia itu sendiri, atau oleh yang bersangkutan. Tetapi menjadi manusia baru semata-mata karena diciptakan oleh Tuhan Allah, dicipta dari atas. Oleh karena itu yang berperan dalam kelahiran baru ini semata-mata karena anugerah, yaitu pemberian Tuhan Allah. Tuhan Allah. Dari kedua hal ini Bapak Ibu saudara, tentu kita memahami bahwa manusia secara jasmani saja tidak cukup. Manusia harus lahir baru, menjadi manusia yang baru, harus menjadi lahir dari atas. Untuk dapat memahaminya Bapak Ibu,
Nats yang kita baca menjelaskan kepada kita beberapa hal tentang apa yang dikerjakan Tuhan Allah dalam diri manusia. Yang pertama, menurut firman Tuhan ini, dalam ayat 21 sampai dengan 24 tadi, Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan, disebutkan hanya di dalam Kristus manusia bisa menjadi manusia baru. Disebutkan di sana, Bapak Ibu, supaya menjadi manusia baru. Artinya dilahirkan dari atas. Tentu kita bertanya-tanya, mengapa hanya di dalam Kristus? Apakah di luar Kristus tidak ada manusia yang baru? Sebab jawabannya hanya di dalam Kristuslah kita mengalami penebusan atau pembaruan manusia yang lama menjadi yang baru. Ketika Kristus mati di kayu salib, Bapak Ibu Saudaraku, di sanalah terjadi pembaharuan bagi seseorang dari manusia yang lama menjadi manusia yang baru. Berarti kata lain daripada manusia yang baru ini telah mengalami penebusan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, Allah tidak memperhitungkan dosa-dosa kita setelah kita berada di dalam Kristus. Sebab di dalam Kristus ada pengampunan, dan Kristus itu sendirilah pengampunan itu. Jadi Tuhan Allah setelah melakukan pengampunan kepada manusia, memberikan kepadanya satu anugerah, tidak memperhitungkan dosa-dosa yang telah diperbuatnya. Di dalam Kristus ada pengampunan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku yang mengasihi Tuhan, mengajarkan kepada kita hari ini arti dari sebuah pengampunan di dalam manusia yang baru. Tidak ada manusia yang baru tercipta, terjadi jikalau tidak melewati proses pengampunan di dalam Kristus, di dalam karyanya di kayu salib. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan, bagian ini adalah bagian yang sangat penting sekali kita pahami. Ketika kita menjadi orang percaya, bukan sekedar kita beragama Kristen, tertera di KTP, kependudukan, dan atribut-atribut kenegaraan lainnya di dunia ini. Tetapi lebih daripada itu, mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita mengikut Kristus itu, kita telah melewati proses yang disebut dengan pengampunan. Kita telah diampuni. Dengan adanya pengampunan ini, maka kita disebut menjadi ciptaan baru atau manusia baru. Yang lama itu sudah selesai di dalam proses kefanaannya. Tentu Bapak Ibu Saudara bertanya-tanya, bagaimana dengan mereka yang belum mengalami penebusan di dalam Yesus? Mereka sedang dalam pergumulan menuju dan mencari Yesus Kristus itu untuk menebus mereka. Baik melalui pemberitaan-pemberitaan, baik melalui puji-pujian, baik melalui kesaksian, baik melalui penginjilan, baik melalui segala hal yang dipraktekkan oleh orang-orang percaya di semua tempat. Itulah yang menuntun orang sebagai sarana anugerah. Mereka bertemu dengan Yesus sang pemberi pendamaian tersebut. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, pada yang ketiga disebutkan, setiap orang di dalam Yesus Kristus memiliki kapasitas atau kepastian hubungan yang tidak terpisah dengan Tuhan Allah. Sudah logis bukan? Ketika seseorang memperanakkan anaknya, mereka tidak mempunyai sesuatu yang terpisah, tetapi mereka terikat, baik secara kelahiran, administrasi, maupun secara darah. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, ketika seseorang lahir baru, dilahirkan dari atas oleh pekerjaan-pekerjaan Tuhan Allah, maka orang itu mendapat pendamaian, dosanya dihapuskan. Dan Bapak Ibu Saudara, hubungannya dengan Kristus tidak terpisah. Kita harus menggarisbawahi Bapak Ibu Saudara, hubungan yang tidak terpisah. Sebab banyak orang hari-hari ini masuk dalam deduksi,
masuk dalam satu bagian pernyataan yang keliru. Tatkala dia melakukan dosa atau jatuh dalam dosa, berpikir dia sudah terputus hubungan dengan Tuhan Allah. Ketika dia jauh dari Tuhan, dia berpikir dia tidak lagi mendapat bagian dalam diri Tuhan Allah dan segala janji-janjinya. Pemikiran-pemikiran yang demikian, Bapak Ibu saudaraku, jelas bukan pengajaran Alkitab, bukan firman Tuhan, tapi dari filsafat dunia atau pengajaran dunia, atau mungkin juga dari iblis. Sebab maksudnya sudah jelas supaya kita terpisah dari Tuhan Allah. Maka Bapak Ibu saudaraku, garis bawahi, segala upaya memisahkan kita dari Tuhan Allah itu bukanlah pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Itulah sebabnya akan di sini sebagai manusia yang baru, Tuhan Allah menciptakan dalam diri kita satu hubungan yang everlasting, yang terus menerus tidak terputuskan. Maka Bapak Ibu saudara, jangan pernah berpikir kalau kita ini jauh dari Tuhan. Ketika kita di dalam Tuhan Yesus Kristus jatuh dalam dosa atau mungkin melanggar perintahnya, ada ruang yang disebutkan di sana pengampunan, ada ruang disebutkan di sana pengakuan. Tadi telah kita demonstrasikan dalam tata ibadah kita pengakuan dosa. Bapak Ibu saudaraku, banyak orang yang tidak memberi perhatian pada topik pengakuan dosa. Apa artinya pengakuan dosa ini dalam tata ibadah kita? Pengakuan dosa adalah pengakuan kita secara perkataan, yang kita katakan secara jujur di hadapannya tentang apa-apa yang kita kerjakan yang menentang Tuhan. Bapak Ibu saudara, ini memang tidak topik yang menarik, berbicara tentang dosa dan menentang Tuhan. Tetapi di Alkitab, di firman Tuhan dijelaskan inilah cara, inilah satu-satunya cara orang mengalami pemulihan. Bapak Ibu kalau mempunyai persoalan, permasalahan, banyak jalan keluarnya, ya. Punya permasalahan rumah tangga, banyak jalan keluarnya. Punya persoalan ekonomi juga banyak jalan keluarnya. Tapi kalau persoalan dosa, satu jalan keluar. Disebutkan di sini dosa itu harus kita akui. Tidak ada dosa besar, dosa kecil Bapak Ibu, ya. Di hadapan Tuhan semua dosa sama. Itulah sebabnya didesain tata ibadah kita yang meniru tata ibadah dari perjanjian lama orang Yahudi. Ada ruang di sana disebut pengakuan dosa. Ketika kita masuk dalam pengakuan dosa, apa yang kita akui Bapak Ibu? Ada orang hanya tunduk kepala, tidak berkata-kata, diam saja. Ada orang juga berkata-kata dosanya yang dulu-dulu diperkatakan terus. Tetapi sesungguhnya yang dimaksud dalam pengakuan dosa adalah segala sesuatu yang belum kita akui di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya membuat kita mengalami pemulihan dari Tuhan. Tuhan merindukan perkataan, sebab Tuhan mendemonstrasikan dalam perkataannya ada kuasa. Sehingga dalam perkataan kita juga ada kuasa Bapak Ibu saudaraku. Ketika kita mengaku Tuhan Yesus Tuhan Juru Selamat kita, itu juga memiliki kuasa. Maka kita dimeteraikan, ada kuasa. Maka ketika kita juga jatuh dalam dosa, kita mengaku kepada Tuhan, ada kuasa. Berarti berbicara tentang manusia baru Bapak Ibu saudaraku. Satu kuasa yang diberikan Tuhan kepada kita, bahwa kita dengan Tuhan kita tidak terpisah oleh apapun, sekalipun kita mungkin jatuh dalam dosa. Bapak Ibu saudaraku, ada orang berpikir kalau mencuri baru dosa. Tapi pikirannya yang ngalor ngidul kemana-mana, yang seringkali melawan Tuhan, tidak dianggap dosa. Itu keliru. Dosa adalah dosa. Segala sesuatu yang tidak tepat di dalam hati Tuhan dan di dalam pikiran Tuhan sesuai dengan ketetapannya, itulah yang disebut dengan pelanggaran, dosa. Maka Bapak Ibu saudaraku,
Ketika kita di dalam Yesus Kristus, kita sedang berbuat dosa, maka bukan putus hubungan kita dengan Bapa kita Tuhan Allah, tapi kita diberikan ruang masuk ke dalam pengakuan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, status yang dikerjakan oleh Tuhan Allah secara anugerah ini memberikan ke kita hari ini kepastian keselamatan bahwa hubungan kita dengan Bapa kita itu tidak pernah terputus. Jadi tidak pernah ada sambung putus. Sebentar dia anak Allah, sebentar anak setan, sebentar anak Allah, sebentar anak setan lagi kalau jatuh dalam dosa. Bukan. Dia tetap anak Allah, tetapi yang jauh dari Bapaknya, yang melewati berbagai pencobaan, pergumulan, yang melewati berbagai macam masalah. Tapi dia tetap statusnya anak Bapa. Dia enggak terus langsung putus hubungan dengan Bapaknya. Saya melihat contoh, ya, ketika saya jauh dari Bapak saya diganggu teman-teman saya. Tapi ketika saya gandeng Bapak saya, tidak ada teman-teman saya waktu kecil mengganggu saya. Siapa yang mereka takuti? Bapak saya tentunya. Di dunia ini juga berlaku prinsip yang hampir sama dengan itu Bapak Ibu Saudara. Ketika kita jauh dari Tuhan kita, maka kita cenderung mengalami pencobaan, cenderung mengalami gangguan, bahkan banyak mengalami intimidasi dari dunia, dari iblis, dari si jahat, dari si penipu, dan dari banyak oknum-oknum yang jahat Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika kita gandeng Bapak kita, mereka gigit jari. Mereka hanya memandang dari jauh. Dan satu pengalaman saya waktu kecil Bapak Ibu, ketika saya gandeng Bapak saya pegang tangannya, teman-teman saya mulai mau mengolok-olok dari jauh. Langsung saya katakan, diam. Diam mereka semua. Apa karena saya yang ditakuti Bapak Ibu? Bukan. Bapak saya. Jadi ketika kita bersama Bapak kita, Bapak Ibu Saudaraku, pencemooh, ya, pencobaan-pencobaan, persoalan-persoalan dan seterusnya, kesulitan-kesulitan, kita bisa mengatakan diam. Maka ada jalan keluar bagi kita Bapak Ibu. Ini bukan berbicara indah didengar, tapi indah dilakukan Bapak Ibu Saudara. Beberapa waktu yang lalu saya berdoa, dan saya tidak pernah berdoa menyebut nama satu benda, misalnya beras. Saya berdoa biasanya umum saja, dan ketika mulai ada pembagian beras di beberapa tempat, Bapak Ibu, saya di sini dan berdoa, Tuhan, saya merindukanlah beberapa karung beras. Tuhan jawab enggak Bapak Ibu? Tidak lama kemudian ada orang yang memberitahu melalui DS kita, melalui resort kita, ada beras dikirim. Dan ke saya sebagai pendeta dikirim satu karung beras 50 kilo. 2 kali Bapak Ibu. Dan yang lain saya bagi-bagi ke jemaat. Berarti saya berpikir hari ini, kalau saya bersama dengan Bapak saya, tinggal saya bisik-bisikkan saja, Pak, saya tidak mau ngurus masalah-masalah sana, saya hanya butuh, nanti kita kalau ke pasar beli cendol ya, Pak, nanti beli kaos kaki ya, Pak, beli ini. Bapak saya selalu mengangguk, iya, karena itu kebutuhan saya. Tuhan berikan. Artinya Bapak Ibu Saudara, kita kan tidak meminta untuk menguasai dunia. Kita hanya meminta apa yang menjadi bagian kita di dunia dengan Bapa kita. Maka diberikan adalah sesuatu yang wajar. Pertanyaannya, Bapak Ibu sudah meminta belum? Sudah menyatakan belum? Saya menyaksikan, saya sudah menyatakan. Ini kan live streaming. Mungkin yang melihat Facebook ini ada di Jakarta. Mungkin orang itu sedang tersenyum sebab dia mengirimkan satu karung ke pastori kita.
Artinya apa Bapak Ibu saudaraku? Tuhan itu berdaulat sebagai Bapa bagi kita, yang menandaskan bahwa hubungan kita dengan Dia tidak pernah terputus sekalipun. Saya mungkin pernah mengecewakan Tuhan. Sekalipun saya pendeta, mungkin ada bagian hidup saya yang belum sempurna, yang masih dinantikan Tuhan kesempurnaannya. Acap kali juga mungkin saya lalai, tapi tidak membuat hubungan saya dengan Dia putus. Ini yang perlu kita ingat Bapak Ibu Saudara. Berarti dengan kata lain, ketika kita menjadi manusia baru Bapak Ibu Saudaraku, tidak dibiarkan berjalan sendiri, tapi Tuhan bersama dengan kita seperti ayah dan anaknya menggandeng tangannya. Yang kadang-kadang ketika jalanan itu berliku-liku, yang jalan itu penuh dengan duri, kita akan diangkatnya, digendongnya. Ketika jalan itu berkerikil Bapak Ibu, tidak dibiarkan kaki kita beranjak di sana, tetapi diangkat. Itulah Bapa yang baik. Maka saya percaya sampai dengan hari ini, orang bisa menyebut berbagai kesulitan akibat pandemi COVID-19. Ya, secara global, ya. Bukankah statistik pemerintah juga menyebut penurunan di segala sektor dan lini perekonomian dan kehidupan? Tetapi ingat Bapak Ibu, orang yang bersandar kepada Tuhan, yang terus bersama dengan Bapaknya, tidak akan pernah mengalami kesulitan, sebab itu menjadikan dia dekat dengan Bapaknya. Berarti pada bagian yang ketiga ini, kita harus menerima satu pernyataan baru. Sebagai manusia baru, hubungan kita dengan Bapa tidak pernah terputus oleh apapun juga. Amin Bapak Ibu. Tidak pernah terputus. Datanglah kepadaku. Maka saya sangat menyenangi Bapak Ibu firman Tuhan, ajakan Tuhan Yesus, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Marilah kepadaku. Maka datang kepada Tuhan. Jangan kepada yang lain Bapak Ibu, ya. Saya mau menyatakan begini ya. Hari ini dukun-dukun sudah pada mati COVID, tidak laku. Sebab dia sendiri pun kesulitan. Bagaimana dia mau menceritakan kalau dia bisa lepas dari COVID-19 ini? Nggak bisa. Maka hari ini benar firman Tuhan kepada Nabi Yeremia, jangan andalkan manusia, datanglah kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, kita yang datang kepada Tuhan pasti ada jalan keluar. Kita yang datang kepada Bapa kita dan berjalan bersama dengan Bapa kita. Saya yakin Bapak Ibu, tubuh kita ini rentan dengan virus. Saya yakin. Apalagi saya bertemu dengan beberapa orang salam-salam, tapi saya lebih percaya lagi Tuhan menjaga saya. Tuhan perpanjanglah usia saya supaya bisa melayani Tuhan. Ketika saya mengurus SIM di Polres beberapa hari yang lalu, Bapak Ibu saudaraku, polisi-polisi yang kita kenal itu kan salaman dengan kita. Kita mau bilang jangan kan gak enak. Salam, habis salam pencet lagi itu kan sanitizer. Salam, pencet lagi. Rasanya kebas tangan kita ini dengan sanitizer. Bisa 10 kali di ruangan yang sama. Tapi saya bersyukur. Terus teringat satu bagian firman. Kalau Tuhan izinkan saya terpapar virus, rentan badan ini. Ke pasar saja ketemu tukang pangkas itu, saya sudah terpapar. Tapi oleh karena kasih karunia Tuhan, Dia tambahkan kekebalan tubuh bagi saya. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudaraku, antara iman dan keadaan ini kita tidak boleh pisah-pisahkan. Tidak boleh juga fokus pada medis saja, tapi fokus juga pada kuasa Tuhan menjaga dan menolong kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, keselamatan yang diterima manusia atau yang diterima seseorang bukan untuk dibangga-banggakan atau untuk disombongkan, tetapi untuk mengucap syukur. Kalau kita sehat sampai hari ini bukan untuk menjadi kesombongan, bukan untuk membangga-banggakan, tapi kita mengucap syukur. Maka setiap pagi Bapak Ibu, ceklah seperti apa ucapan syukur kita. Saya setiap pagi tidak lagi meminta pada Tuhan, mengucap syukur saja saya. Terima kasih Tuhan.
bersyukur saja saya sudah 10 menit. Nanti agak-agak siang baru saya berdoa meminta. Tuhan, jagalah, peliharalah, ini kan meminta. Mengucap syukur dulu. Itu jauh lebih penting untuk kita, Bapak Ibu. Sehingga orang yang berada di dalam Kristus memiliki kerendahan hati di dalam dunia ini. Dampaknya kita mempunyai kerendahan hati. Sebab sebagai manusia baru, hidup orang yang percaya akan selalu menjadikan Kristus sebagai obsesinya. Terobsesi. Selalu terobsesi untuk memuliakannya. Dengan kata lain, upaya apapun yang ada dalam hidupnya, tujuan utamanya adalah Kristus dipermuliakan. Seperti yang disebut dalam Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan manusia. Dengan pengertian lain, segala sesuatu tujuan utamanya adalah untuk Tuhan. Ya, kalau hari ini kita terhindar dari virus, maka kita untuk Tuhan. Kalau hari ini pekerjaan kita tidak dicopot Tuhan, masih tetap berlangsung, itu pun untuk Tuhan. Kalau hari ini ada bisnis kita, itu pun untuk Tuhan. Ya, Bapak Ibu, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dengan pengertian lain, segala sesuatu tujuan utamanya adalah untuk Tuhan. Inilah nilai kemuliaan Kristus yang tertinggi dari kita manusia yang sudah diberi anugerah lahir baru atau manusia baru, yaitu untuk Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudaraku, semakin kita memahami bahwa sebenarnya maut itu selalu menanti, tetapi oleh anugerah Tuhan dihentikan, tidak sampai membinasakan kita. Maka kita patut bersyukur. Bahkan bukan lagi sekedar memikirkan yang kelihatan sekarang ini Bapak Ibu, atau apa yang dilihat oleh mata, tetapi juga lebih daripada yang kelihatan, yaitu manusia yang memiliki komitmen atau rohaniat. Ada komitmen yang baru di dalam Kristus. Satu komitmen melakukan segala sesuatu untuk dan demi Kristus. Dari yang tadinya kita Bapak Ibu tidak suka berdoa atau malas berdoa menjadi pribadi yang rajin berdoa. Dari yang malas ke gereja menjadi rajin ke gereja atau beribadah. Dari yang jarang membaca Alkitab menjadi rajin membaca Alkitab. Dari yang tadinya pelit mempersembahkan materi untuk Tuhan menjadi rajin tulus memikirkan gerejanya dan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Perubahan-perubahan ini lahir dari komitmen yang baru dari seseorang setelah di dalam Kristus. Sebagai pribadi yang sudah diciptakan Tuhan menjadi manusia baru, seseorang memiliki kebiasaan hidup dan perilaku yang menjadi berkat. Jika sebelumnya hidupnya cacat celah, penuh dengan karakter yang buruk, penuh dengan masalah-masalah atau di mana-mana menjadi masalah, pencetus masalah. Setelah di dalam Kristus, seseorang itu memiliki kebiasaan hidup yang menjadi berkat. Apa artinya menjadi berkat? Artinya adalah hidupnya sudah digerakkan oleh Kristus melakukan segala sesuatu yang dikehendaki Tuhan. Bukan dia lagi yang hidup dalam dirinya, melainkan Kristus yang hidup dalam dirinya. Inilah yang disebut dengan hidup yang digerakkan oleh tujuan. Memang tidak gampang Bapak Ibu menjadi pribadi yang menjadi berkat. Ada rupa-rupa kendala, tantangan, rintangan dan hambatan yang menghempang di depan. Bahkan godaan-godaan untuk tidak menjadi berkat itu selalu ada. Tetapi oleh Kristus, oleh Roh Kudus dan pengutusan Bapa memampukan seseorang atau setiap kita hari ini menjadi pribadi yang berkarakter Kristus. Menjadi pribadi yang menjadi berkat. Kehadiran dan tujuan hidupnya menjadi berkat. Nah, di dalam nas ini Bapak Ibu yang sudah kita baca tadi sangat jelas disebutkan kepada jemaat di Efesus. Kepada jemaat di Efesus firman Tuhan Allah berkata agar mereka menjadi pengikut Kristus.
Sehingga hidup mereka yang lama, yang penuh dengan rupa-rupa manusia lama, yang penuh dengan kedagingan, harus ditanggalkan dan ditinggalkan. Jangan merasa menyesal dan sayang kepada manusia lama, tetapi bertekad dan berkomitmen menanggalkan dan meninggalkannya. 3 hal harus dikerjakan jemaat Efesus tatkala mereka sudah di dalam Kristus. Apa ketiga hal itu Bapak Ibu? Yang pertama, supaya mereka hidup di dalam pembaharuan roh. Berarti orang yang ada di dalam Kristus sebagai ciptaan yang baru, manusia yang baru, memiliki pembaharuan roh yang terus menerus. Mengikut Kristus adalah satu tindakan dengan kerelaan hati. Memiliki kerelaan hati untuk dibentuk oleh Roh Kudus. Tuhan mengerjakan pembaruan pada seseorang dengan Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu dibutuhkan kepekaan untuk mengerti pimpinan Tuhan melalui Roh Kudus. Bagi seseorang yang sudah di dalam Kristus, bukan lagi soal peraturan-peraturan atau hukum-hukum yang kelihatan dan tertulis dalam hidupnya, tetapi semata-mata oleh pimpinan, bimbingan, tuntunan Roh Kudus sendiri. Pada bagian ini dibutuhkan kepekaan. Ini ciri manusia yang baru yang pertama, yang peka dengan tuntunan Roh Kudus. Ayat 23 disebutkan demikian. Menjelaskan supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Pembaharuan oleh roh dan pikiran. Yang kedua, menghidupi nilai-nilai karakter Kristus. Ayat 25 dikatakan, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, dan seterusnya. Karakter Kristus itu mesti dikerjakan Bapak Ibu. Tanpa praktek, karakter itu tidak akan melekat dalam diri seseorang. Dengan mengerjakannya maka karakter itu melekat. Itu artinya kuasa perkataan seseorang ditentukan oleh perkataan Tuhan. Integritas seperti perkataan Kristus memang tidak gampang, tetapi kita percaya ketika orang menyatakan tekadnya menghidupi nilai-nilai karakter Kristus, maka nyatalah kepadanya satu tekad, satunya kata dengan perbuatan. Memang tidak gampang seperti yang disebut tadi, tetapi oleh pertolongan Roh Kudus kita dimampukan Tuhan. Yang ketiga, mendemonstrasikan cara hidup yang baru dan berbeda dengan sebelumnya. Itulah manusia baru. Seperti apa hidup yang baru itu Bapak Ibu? Ayat 23 dan 24 menjelaskan. Yang pertama, yang dengar-dengaran akan Tuhan. Orang yang hidup baru itu mampu mendengar atau dengar-dengaran dengan Tuhan. Tidak egois Bapak Ibu. Memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Sebab disebutkan yaitu mereka yang memiliki pembaruan hidupnya sudah dibaharui. Siapa yang membaharui? Yaitu Yesus Kristus sendiri Bapak Ibu. Jadi mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan. Yang kedua, menghidupi nilai-nilai kehendak Allah. Kebenaran dan kekudusan hanya bisa terjadi pada seseorang tatkala dia mengenakan nilai-nilai kehendak Allah. Tuhan Allah berkehendak agar semua orang yang telah Dia ciptakan baru memiliki ketaatan kepada-Nya. Tanpa ketaatan tidak akan muncul kebenaran dan kekudusan. Apa aplikasinya khotbah ini kepada kita hari ini Bapak Ibu? Sebagai manusia baru, cara hidup kita juga mesti baru. Perkataan kita, pikiran, ke hati, kehendak haruslah tindakan yang selalu menjadi berkat. Menjadi berkat bagi sesama harus konsisten, ya, tulus, apa adanya, tidak dibuat-buat, tidak tergantung ada mood atau perasaannya, tetapi dengan kesadaran yang penuh dan tanggung jawab. Berarti dengan kata lain, ketika kita mau menjadi berkat, bukan hanya sesekali, sewaktu-waktu, atau sekedarnya, tetapi itu menjadi gaya hidup kita. Sebab sebagai manusia yang baru, Tuhan memberikan kepada kita potensi untuk melakukannya. Yang kedua Bapak Ibu, hidup jujur. Hari-hari ini Bapak Ibu saudaraku, banyak orang yang tidak jujur. Dan sepertinya dunia ini sudah mulai kehilangan kejujuran. Sebab banyak sekali orang berkata kalau dia jujur dia akan terbujur.
Sekalipun dampak dari kejujuran acap kali menimbulkan pergumulan-pergumulan tersendiri, maka atau itu jauh lebih baik, selain menyenangkan Tuhan, juga membuat kita bebas dari intimidasi. Sehingga hari ini kata Bapak Tuhan berkata kepada kita, Bapak kita, ada berkat Tuhan disediakan bagi orang yang jujur. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara jangan khawatir kalau kita jujur. Ya. Dimulai dari keluarga, kejujuran itu. Yang ketiga, dampak yang baru. Menjadi manusia baru tidak sekedar menjadi orang yang percaya, dibaptis, sidi, dan menjadi anggota gereja. Tetapi lebih daripada itu harus menjadi manusia yang berdampak baru, berdampak positif bagi orang lain, di sekitar kita, di lingkungan, di pekerjaan, termasuk di rumah kita atau kepada anak-anak kita, Bapak Ibu Saudara. Harus ada dampaknya. Saya membaca satu buku ya, The Man of God. Disebutkan di sana, para orang tua akan kehilangan warisan mereka ketika kepada anak-anak tidak diajarkan hidup yang berdampak dari orang tua. Artinya begini Bapak Ibu, sebagai orang tua kita akan kehilangan mereka ketika kita tidak mempraktekkan satu keteladanan yang bisa kita wariskan kepada mereka. Keteladanan apa yang kita akan wariskan Bapak Ibu? Ya. Ada orang mau mewariskan hartanya, bagus sekali. Ada orang mau mewariskan ladang-ladangnya, sawahnya, rumahnya, uangnya, depositonya, bagus. Tapi ternyata di dalam buku itu disebutkan seiring dengan perjalanan waktu, jarang sekali anak-anak yang mendapat warisan ini bisa mengembangkan warisan orang tua itu menjadi lebih daripada apa yang telah dikembangkan orang tuanya. Dia sebut contoh di buku itu beberapa perusahaan-perusahaan raksasa. Dan saya juga teringat ada perusahaan besar tahun 70-an di Medan, namanya Pardede Tax. Tapi ketika T.D. Pardede meninggal dunia, apa yang terjadi dengan anak-anaknya? Perebutan harta warisan, persengketaan sampai ke pengadilan. Jangankan untuk menambah atau membuat berkembang usaha T.D. Pardede, untuk mempertahankan saja pun mereka tidak bisa karena sedang bersengketa. Berarti dengan kata lain Bapak Ibu Saudaraku tidak berdampak baru. Tetapi kalau kita mau memberikan dampak baru kepada warisan kepada anak-anak kita, pikirkanlah satu perkara-perkara rohani. Disebutkan di sana Bapak Ibu, satu pria yang berdoa, satu pria yang beribadah, satu pria yang mempraktekkan perkataan firman Tuhan dalam menangani masalah dan seterusnya. Sebab disebut harus menjadi manusia yang berdampak baru, positif, yang diingat, dikenang, ditiru, dan diteladani oleh orang banyak karena memberi dampak yang baru bagi keluarganya atau sesama. Gedung ini nggak bisa menghilangkan sejarah dirintis oleh TP Nadean atau Pengrotua dengan Bapak M.L. Ginting. Itu nggak bisa dihilangkan dalam sejarah. Tapi kuasa gedung ini bisa hilang kalau tidak ada orang yang beribadah di tempat ini. Bagi Bapak Ibu yang mendengar berita dari Eropa, misalnya di negeri Belanda, bahkan di Prancis juga sudah mulai masuk, kecuali di Jerman ya. Beberapa rumah ibadah itu yang gereja sudah berubah menjadi minimarket atau supermarket, dan ada yang ekstrim menjadi masjid. Tentu kita mendengar itu miris.
Kenapa bisa begitu ya? Karena anak muda tidak lagi ke gereja. Mereka lebih suka memancing, piknik, dan seterusnya. Atau main gadget. Maka yang datang ke gereja adalah yang matukot-tukot, yang di tugu-tugu. Itulah pengisi gereja di Eropa sekarang. Yang muda-mudanya kemana? Kaum milenialnya lebih memilih main gadget, bepergian, piknik, jalan-jalan, atau mengikuti hobi atau kenapa bisa demikian Bapak Ibu? Kembali ke buku The Man of God yang saya baca. Penyebabnya satu. Orang tua tidak memberikan warisan yang berarti kepada anak-anak secara disiplin tentang satu keteladanan hidup. Banyak pendeta bercerita bahwa dia diinspirasi menjadi pendeta oleh karena bapaknya yang acap kali melayani walaupun tidak sintua. Banyak pendeta terinspirasi oleh pelayanan bapaknya sekalipun bukan sintua. Dan saya terinspirasi dengan bapak saya melayani ke jemaat-jemaat di kampung-kampung, di dusun-dusun. Saya sebutkan nanti Bapak Ibu pun tidak tahu, karena nggak di peta namanya desa itu. Naik sepeda, saya dibonceng dan sering mengantuk pulang jam 10-11 malam. Dan sampai pernah saya jatuh dari sepeda karena tidur. Sudah jauh loh, mana anak saya pikirnya, baru balik lagi dicari. Ketemu, tahu kenapa di situ ya saya jatuh, saya bilang. Di hutan-hutan itu, lewati kebun teh. Bapak Ibu saudara yang mengasihi Tuhan, saya berpikir-pikir mengapa Bapak ini melakukan ini? Apa? Orang nggak dikasih uang, malah kadang dia memberi uang kepada orang-orang itu. Baru saya mengerti jawabannya. Ternyata yang dibonceng, yang jatuh ini nanti supaya menjadi pendeta. Dan betul, yang jatuh itu di hutan-hutan itu sekarang sudah menjadi pendeta Bapak Ibu. Artinya satu kesadaran yang kita wariskan kepada mereka sebagai dampak yang baru dari kita. Karena apa Bapak Ibu? Pertama, tidak selalu hidup ini memikirkan segala sesuatu untuk keuntungan sendiri. Sudah saatnya kita mengerem untuk diri kita, tapi memikirkan untuk anak-anak kita. Ada tempat untuk mereka dalam diri kita, turut memikirkan kesejahteraan atau keuntungan orang lain juga. Termasuk dalam dunia bisnis kita mengenal prinsip win-win solution. Gak ada lagi prinsip sekarang saya untung kau rugi. Kalau bisa kita semua sama-sama untung. Itu prinsip di dunia ini sekarang Bapak Ibu. Dengan dasar semua menang, semua beruntung. Tidak ada tempat merugikan. Ini satu prinsip yang wajib dipraktekkan kalau orang percaya mau melakukan satu ciri dampak baru dalam hidupnya. Yang kedua, rela berkorban. Dalam segala hal belajar untuk berkorban. Yang ketiga, peduli baik kepada orang lain atau sesama maupun kepada pelayanan atau untuk Tuhan. Peduli Bapak Ibu. Kepedulian kita itulah satu tanda bahwa kita memberi dampak yang baru. Sebagai penutup dari khotbah ini mengajarkan kepada kita hari ini, mengingatkan setiap kita untuk tidak memberi ruang atau tempat kesempatan atau model kepada manusia lama dalam hidup kita. Jangan beri ruang, jangan beri kesempatan. Yang lama itu tinggalkan, yang baru song-song terus, praktekkan, lakukan. Dengan sungguh-sungguh mengerjakan hidup sebagai manusia baru, hidup yang berpusatkan Kristus. Seperti yang disebutkan dalam firman Tuhan Roma 11 ayat 36 yang menyatakan sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Artinya Kristus yang menjadi pusat kehidupan kita setelah kita di dalam status manusia baru. Manusia baru yang kita kerjakan ini tidak dikenal orang kecuali kita mempraktekkannya kepada mereka.
Manusia baru yang kita terima ini oleh karena kasih Kristus tidak akan pernah berbunyi kecuali kita menyatakan dengan genderang hidup kita. Dan manusia baru ini tidak akan bisa dirasakan oleh orang lain kecuali kita hari ini menyatakan segala sesuatu dengan cara yang baru, dengan firman Tuhan. Yang lama sudah berlalu. Apa-apa yang sudah lama dalam hidup kita, tanggalkan Bapak Ibu. Kenakan yang baru. Kiranya di dalam masa pandemi COVID-19 ini, Tuhan menolong kita sebagai ciptaan yang baru, manusia yang baru, sehingga kita mengalami pembaruan-pembaruan, pemulihan-pemulihan, dan pemeliharaan yang luar biasa dari Tuhan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu kepada kami hari ini, menolong kami sehingga menjadi ciptaan yang baru yang Kau kerjakan, membuat kami boleh terus mengalami hati-Mu yang kami rindukan, yang juga akan kami demonstrasikan di tengah dunia ini. Berkati jemaat yang beribadah di gereja dan di rumah-rumah, dan setiap orang yang ikut di dalam live streaming Mimbar Jire Arga Makmur, berkati berkelimpahan Tuhan. Kami menyerahkan secara khusus buat usaha-usaha jemaat. Berkatilah pekerjaan mereka, berkatilah bisnis mereka Tuhan, berkatilah langganan-langganan mereka dalam mengampas. Engkau menolong semua segala sesuatu yang mereka harus lunaskan. Engkau campur tangan Tuhan sehingga bisa dilunaskan, bisa dibayar setiap waktu, tepat waktu. Kami mengandalkan Engkau semata Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati jemaat-Mu yang menjadi aparatur pemerintah. Berkati mereka yang bekerja pada orang lain. Berkati mereka yang memberi pekerjaan pada orang lain, berkati Tuhan. Kami berdoa secara khusus buat kedua ibu yang akan melahirkan, berkati. Untuk Ibu Citra dan Ibu Rosiana yang akan melahirkan, berkati mereka, ibu dan bayi dalam keadaan sehat. Kami menyerahkan semuanya ini menjadi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Mazmur 95 ayat 7 dan 8, panggilan menjadi murid, sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Kita akan menyerahkan persembahan kita. Maleakhi 3 ayat 10 sebagai nats pembimbing. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Kita akan mengumpulkan persembahan secara serentak setelah ibadah. Bila topan terus melanda hidupmu, ayat terakhir kita bangkit berdiri. Percaya kagum oleh
bangkit berdiri. Berkat Tuhan, mari kita. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Bapa di surga, kami sudah mengumpulkan persembahan kami yang terbaik, sebab Engkau telah memberikan yang terbaik bagi kami ya Tuhan. Kami menyerahkan persembahan kami ini, Tuhanlah menolong, Tuhanlah memberkati, sehingga menjadi sarana anugerah bagi gerejamu melakukan tugas-tugas gereja. Engkau memberkati setiap tangan yang mempersembahkan, baik persembahan ke depan maupun persembahan untuk kas gereja, bahkan persembahan persepuluhan, ucapan syukur dan janji iman serta lain-lain persembahan, agar kiranya itu Engkau kuduskan, sebab kami mempersembahkan dengan ketulusan hati kami, sebab cinta kasih kami kepada Engkau ya Tuhan. Berkati semua jemaat yang mempersembahkan hari ini di seluruh ibadah di rumah-rumah. Tuhanlah menolong sehingga persembahan mereka menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa termulia. Kami menyerahkan persembahan kami ini hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Kepada Allah dipuji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Arahkanlah hatimu, tengadahkan tanganmu dengan iman, terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saat teduh pribadi dan Tuhan memberkati. Kami ucapkan selamat kepada jemaat yang beribadah di rumah, yang mengikuti live streaming Facebook Gemi Jire Arga Makmur. Dari mimbar Jire Gemi Arga Makmur kami ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dalam Yesus kita bersaudara, kita bersama-sama.